Daramang Ibu, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang luar biasa, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bapak-bapak yang hadir, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat ini luar biasa Ibu, mahal. Banyak teman kita, saudara kita, ataupun yang kenal dengan kita yang hari ini diuji oleh Allah, baik dari kesehatan atau yang lain-lainnya. Kalau kita lihat di rumah sakit tiap hari sangat penuh. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan pada kita, maka kita harus bersyukur Allah memberikan kesehatan ini nikmat yang luar biasa. Dengan cara apa syukurnya? Nabi Muhammad telah memberikan contoh tentang syukur. Sekali waktu Nabi Muhammad itu berangkat ke Taif. Taif itu mungkin ibu-ibu yang pernah ke Taif, satu tempat yang sekarang ini kalau jamaah haji atau umroh penasaran berangkat ke Taif, luar biasa indahnya, luar biasa ya bagusnya. Dulu tidak seperti itu. Nabi Muhammad waktu itu berangkat ke Taif untuk mengajak orang-orang Taif beriman kepada Allah. Begitu Nabi Muhammad tiba di Taif, bukan disambut tetapi disambit. Diperlakukan tidak bagus, tidak baik. Malahan Nabi Muhammad direncanakan dibunuh, dilempari batu, dilempari kotoran, sampai terhuyung-huyung masuk ke perkebunan kurma, ke perkebunan anggur. Saking banyaknya yang mengejar, saking banyaknya yang ingin membunuh Nabi. Di situ ada salah seorang Nasrani yang menolongnya Nabi Muhammad. Darah mengalir segar, kotoran yang luar biasa kotornya. Tetapi Allah tidak membiarkan, Allah melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena kekasihnya. Nabi Muhammad pulang. Begitu Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad keluar darah segar, kotor, Siti Aisyah menangis, iba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ibanya, dengan mata yang sembab, menangis sambil histeris, sampai mengungkap kata-kata, "Wahai Muhammad, kekasih Allah, mengapa engkau melakukan dakwah
mengajak orang begitu berisiko tinggi? Bukankah engkau itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Nabi Muhammad menjawab, am akunu abdan syakuro ya Aisyah. Bukankah aku ini adalah ingin melakukan rasa syukur terhadap Allah karena aku ini diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul yang tugasnya adalah mengajak kepada umat agar iman pada Allah. Jadi kami ini bersyukur. Jadi syukurnya Nabi Muhammad itu melakukan dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Oleh karenanya itu kita hari ini bersyukur kepada Allah. Iman insya Allah ada, Islam dari mulai rukun sholat sampai haji kita lakukan bagi yang sudah haji. Tinggal kita menambah syukurnya itu mengajak kebaikan seperti Nabi Muhammad mengajak kepada orang-orang Taif, mengajak untuk berbuat yang baik, menjauhi larangan-larangannya, dan menyelamatkan agar hidup selamat dunia dan akhirat. Jadi syukurnya itu disimpulkan adalah melaksanakan seluruh ajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kita mengikutinya. Itu baru syukur. Sering orang mengatakan mari kita bersyukur, mengucapkan hamdallah. Bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah dalam kata-kata, tapi bersyukur ini sekali lagi seperti Nabi Muhammad menjawab kepada Siti Aisyah, dan Nabi mencontohkan langsung, yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Dan kita juga sampaikan sholawat salam kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sholawat? Pertanyaannya, bukankah Nabi itu tidak perlu didoakan karena sudah dijamin oleh Allah? Tapi sesungguhnya kita mengucapkan sholawat kepada Nabi itu sesungguhnya adalah sampainya kepada diri kita. Allahumma ya Allah, sholli, sampaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sampailah keselamatan, rahmat dan berkah kepada Nabi Muhammad. Tapi sungguhnya untuk kita. Nah, makanya Nabi Muhammad itu membawa Islam, membawa ajaran, berdakwah. Pertanyaannya, mengapa Allah menitipkan Islam kepada Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad menerima, menyampaikan ajaran Islam yang hebat, membawanya hebat. Karena Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Nabi, Al-Amin, dipercaya, Siddiq, jujur, amanah, patona, cerdas. Orang-orang di Jazirah Arab sebelum diangkat jadi Nabi, untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, konflik sosial, apapun persoalan, mereka sudah percaya penuh kepada Nabi Muhammad untuk meminta menyelesaikan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Maka Nabi Muhammad Al-Amin. Lalu masyarakat sudah menyebut Al-Amin, Allah menitipkan Islam yang hebat. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam itu menjadi hebat karena dibawa oleh orang yang hebat. Sekarang mengapa Islam itu umat Islamnya beda-beda? Ada umat Islam yang dianggap keras, ada umat Islam yang dianggap umatnya lemah lembut, ada umat Islam yang membawanya yang sebut radikal. Bukan agamanya, tetapi siapanya? Orangnya.
dibawa oleh orang Sunda, perilaku Islam orang Sunda. Dibawa oleh orang Batak, perilaku Islam Batak. Dibawa oleh orang Arab yang keras Islamnya, Muslimnya, bukan agamanya, tetapi Muslimnya, orangnya dibawa, dipengaruhi oleh orang tersebut. Maka Islam itu hebat, dibawa oleh Nabi yang hebat. Kita harus membawa Islam seperti Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad membawa Islam, orang banyak tertarik dengan perilakunya. Orang itu tertarik dengan caranya. Orang itu tertarik dengan bagaimana cara Nabi menyampaikan dengan penuh bijaksana, sehingga orang tertarik sampai mencintai Nabi. Nabi dulu dicintai, lalu ajarannya. Maka kata kuncinya, bawalah Islam seperti Nabi membawa Islam. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga Nabi. Mengapa kepada keluarga Nabi? Kita tahu bagaimana keluarga Nabi mensupport, memberikan dukungan terhadap perjuangan Nabi membawa Islam. Istrinya Siti Khadijah, 1/3 kekayaan di Arab dimilikinya oleh Siti Khadijah. Rela dan ridho untuk membela agama Allah. Meninggal hanya selembar kain kafan untuk membela Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad berbicara di hadapan istri-istrinya, lalu Nabi Muhammad dikatakan Siti Khadijah berhenti sejenak. Mereka cemburu. Lalu Nabi mengatakan, mengapa Anda cemburu? Saya ingat kepada perjuangan Siti Khadijah, semua habis, tinggal selembar kain kafan. Lalu istri-istrinya diam semua, mengiyakan. Jadi ketika dibicarakan Siti Khadijah, kecemburuan itu mulai hilang. Makanya kita sampaikan salam kepada keluarga Nabi, sahabatnya juga, wa ala alihi wa ashabi, dan sahabatnya. Sahabatnya luar biasa. Bagaimana Abu Bakar membela agama melalui Nabi, membela Nabi. Bukan hanya hartanya siap berkorban, hatta darahnya pun siap. Sampai anaknya pun ditikahkan pada Nabi. Untuk apa? Membela Islam. Islam hari ini yang kita pegang, bagaimanapun peran Abu Bakar Siddiq. Makanya Abu Bakar Siddiq ditempatkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburannya di mana? Di Madinah. Umar juga sama, membela Nabi, punya kekuatan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para sahabat Nabi yang siap mati syahid membela apa? Membela agama Allah dan para sahabat yang lain. Makanya selalu kita sampaikan salam wa ala alihi wa ashabihi kepada Nabi, keluarganya, dzurriyyahnya, wa ashabihi, kepada sahabat. Jadi setiap pengajian, setiap mau khutbah, selalu
kita sampaikan salam, salawat dan rahmat kepada siapa? Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut Nabi sampai sekarang. Nah, oleh karenanya itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, bahwa sekali lagi kita sangat harus bersyukur atas Nabi dan keluarga sahabatnya telah memperjuangkan Islam sampai hari ini. Islam kita peluk, Islam kita pegang, ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana kita ini ingin meraih surga, tidak santai, hidup ini sebentar. Bapak dan ibu sekalian, nah itu baru mukadimah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah bukan ucapan, syukur, melaksanakan semua ajaran, sampaikan sholawat dan rahmat kepada siapa? Nabi, keluarga Nabi, para sahabatnya, para pejuang, para pengikut. Mudah-mudahan kita dapat syafaat, pertolongan dunia dan akhirat yang sangat ngeri. Tema kali ini yang dibuat oleh unit kegiatan Pusdai, yaitu temanya adalah kebersihan lingkungan terhadap pengaruh lingkungan terhadap pertanyaannya, siapa yang membuat suasana lingkungan? Lingkungan itu tidak mungkin ada. Kita balik, pengaruh kita terhadap lingkungan. Jadi bukan lingkungan yang memengaruhi kita. Lingkungan itu dibuat, diciptakan oleh kita. Lingkungan yang ada itu diciptakan oleh kita. Sebab orang iman, orang Islam, orang iman dan Islam itu merefleksikan keimanan keislamannya itu kepada lingkungan. Jadi lingkungan itu akibat dari orang iman dan orang Islam. Bukan lingkungan memengaruhi kita, tapi refleksi dari iman Islam kita untuk lingkungan. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya? Menciptakan lingkungan yang baik. Menciptakan lingkungan yang baik dari diri kita, dari diri kita sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sebetulnya ayat Al-Quran itu ayat agar seorang suami menghindari istri ketika istrinya haid. Tunggu sampai bersih. Tetapi ayat tersebut kita tafsirkan bahwa Allah itu, innallaha, Allah yuhibbu, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bersih dicintai oleh Allah. Bapak, Ibu, kalau Allah sudah mencintai, apapun permintaan tidak dipinta pun diberikan. Kita juga kan begitu. Kita mencintai seseorang, cinta, bukan cinta palsu, cinta yang betul-betul cinta. Ibu, bapak pernah bercinta, sebab cinta itu dari Allah.
Cinta itu kepada apapun, bukan hanya beda jenis. Bapak dulu mencintai yang dinikahi sekarang, atau ibu yang dicintai sekarang. Atau ada juga menikah tapi cintanya kurang, yang dicintai yang sesungguhnya masih ingat, tapi perlu ada solusi itu. Ini banyak. Sebenarnya makan itu tepat bogoh makan itu terus saya itu penyakit, harus ada diobati itu. Nah, sekarang begini. Kalau sudah cinta, itu apapun siap berjuang untuk yang dicintainya. Nah, Allah sekarang mencintai orang yang bertobat. Kalau sudah tobat berarti diampuni oleh Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang bersih. Sekarang bagaimana caranya Allah itu mengabulkan kita yang sudah tobat dan bersih? Persoalannya bagaimana cara untuk menjadi orang bersih agar dicintai oleh Allah. Nah, itu kuncinya. Agar Allah mencintai. Kalau sudah Allah mencintai, apapun permintaan tidak dipinta pun Allah mengabulkan. Enak kalau dicintai oleh Allah itu. Berumah tangga dicintai oleh Allah, bisnis dicintai oleh Allah, bergaul dicintai oleh Allah. Apapun tidak memohon permintaan pun kepada Allah karena Allah cinta. Jadi sekali lagi sekarang bicara bagaimana cara bersih diri, direfleksikan kepada lingkungan sehingga Allah cinta. Nah, baru sekarang bab cinta kita sampaikan tentang cinta. Kata kuncinya harus bersih. Nah, sekarang bagaimana cara bersih? Allah itu bersih. Yusabbihuna bihamdi rabbik. Malaikat itu selalu membaca tasbih, menyucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah dulu, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Allah itu bersih. Kita senang pada yang bersih? Senang. Yang bersih bisa nempel di yang kotor? Tidak. Kalau kita sudah bersih, hatinya bersih, yang dipakainya bersih, yang dimakan proses hasil makannya halal bersih, kemudian kita berdoa kepada Allah, maka Allah yang suci itu akan berada di yang suci. Lalu kita bertanya, mengapa ya doa kita, sering kita berdoa tidak dikabul juga? Mengapa ya permintaan-permintaan kita tidak dikabul? Mengapa kita seperti ini? Jawabannya, Allah itu bersih, tidak mungkin masuk pada orang yang tidak bersih. Untuk itu caranya adalah omongan kita harus bersih, hati kita harus bersih, apa yang dimakan kita harus bersih, pakaian kita harus bersih. Itu kuncinya. Di dalam surat Al-Baqarah yang tadi hubungannya dengan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 30. Bu, Bapak, malaikat itu dikumpulkan oleh Allah sebelum dibuat manusia. Setelah dikumpulkan seluruh malaikat, wa id qala rabbuka, saat kejadian di waktu, Allah berfirman, Rabbuka, Tuhanmu, Tuhan kita berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan membuat manusia di bumi yang manusia itu berfungsi sebagai khalifah. Khalifah itu bukan hanya pemimpin, bukan hanya pemimpin jadi camat, lurah dan seterusnya. Sebab kita juga kulukum
ro'in. Setiap manusia itu pemimpin. Kita memimpin diri kita ya. Gimana kita memimpin diri kita? Kita ini manusia apa? Harus kemana? Harus bagaimana? Kan kita yang menentukan. Nah, kita ini memimpin diri. Kita ini sedang menyetir, kalau diibaratkan ke motor atau ke mobil, kita ini sedang menyetir diri. Kalau nyetir kan tahu harus aturannya. Kalau belok ada aturannya, lurus ada aturannya, berhenti di mana, tidak boleh langsung di mana. Nah, kita sedang nyetir diri kita. Ruh, jasad itu, ruh itu mesin. Kalau jasad, ruh itu mesinnya. Kalau jasad ini bodinya. Ada yang mesinnya bagus tapi bodinya jelek. Ada yang dua-duanya bagus, mesinnya bagus, bodinya bagus. Kita yang nyetir. Nah, kita ini sedang nyetir. Nah, kalau kita nabrak, datang polisi, yang ditilang itu, yang ditanya oleh polisi itu, wah ini mobilnya tahun sekian, bukan, atau bodinya bukan, tapi supir. Allah juga nanti begitu kita nanti diminta pertanggungjawaban. Nah, kita sebagai pemimpin, kita yang membawa badan dan membawa ruh. Yang dibuat oleh Allah itu tahapannya ada 4. 1, Allah membuat hal-hal yang mutlak. Yang mutlak itu tidak bergerak, tidak membesar, tidak bergerak, tetap aja seperti itu. Contoh, air jumlahnya seperti itu, segitu aja air. Kalau di lautan surut, air sedang di daratan. Jumlah air itu, kalau nambah air itu, wah ini penuh dengan air, tidak segitu. Sekalipun kita minum air, tetap air itu disebut mutlak, tetap. Itu yang disebut Allah, ciptaan Allah itu yang pertama itu jismul mutlak. Naik yang kedua, jismun nami. Nah, jismun nami itu yang ada lebihnya dari yang pertama. Dia bisa bergerak, kalau bisa membesar dan bergerak. Sifatnya bisa menguasai yang pertama. Contoh, jismun nami itu padi, rumput. Rumput kan bisa membesar, padi bisa membesar. Sifatnya bisa menyerap air. Jadi yang kedua ciptaan Allah ini yang menguasai yang pertama, yang disebut jismun nami. Kalau satu benda yang mutlak, kedua jismun nami yang bergerak dan membesar. Banyak contoh yang mutlak yang pertama itu, contoh pasir, batu, tidak membesar, tidak mengecil. Kalau pasir membesar, nah ini tembok-tembok bisa berubah, ini bisa hancur itu kalau bergerak. Nah, kalau yang kedua jismun nami itu bisa membesar, ya, rumput atau padi bisa bergerak. Sifatnya menguasai yang Yang ketiga jismul hayawan. Jismul hayawan ini yang bisa menguasai yang pertama dan yang kedua. Contohnya sapi, binatang sapi, kambing. Oleh sapi itu rumput dimakan, air diminum. Menguasai yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ketiga jismul insan, manusia. Manusia itu kambingnya, sapinya dimakan, padinya dimakan, airnya diminum. Nah, maka manusia itu disebut menguasai. Khalifah itu menguasai. Jadi manusia itu diberikan kekuasaan sebagai khalifah oleh Allah. Silahkan air minum, silahkan padi makan, silahkan hewan-hewan yang halal dimakan. Jadi manusia itu sebagai penguasa, pengertian dari khalifah. Nah, untuk khalifah dalam fungsi lain,
fungsi lain itu menjadi RT, RW, lurah, camat dan seterusnya. Hei para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat itu protes. Bagaimana dalam Al-Quran? Qalu, mereka mengatakan, ataj'alu lillahi andada. Ya Allah, jangan membuat manusia, sebab andada, manusia itu sifatnya nantinya saling bunuh. Wa yasfikud diba. Boleh jadi mereka itu mengeluarkan darah, saling mengeluarkan darah, saling bully, saling hina. Itu kata malaikat. Pertanyaan, dari mana malaikat tahu? Manusianya kan belum. Nah, di dalam tafsir itu ada yang disebut dengan Banul Jan. Banul Jan itu pernah dibuat, pernah diciptakan oleh Allah sejenis manusia yang sifat-sifatnya selalu berperang, selalu saling bully, selalu saling menghina, dan sampai pertumpahan darah. Kenapa malaikat menolak? Wa yusabbihuna bihamdi rabbika wa yuqaddisulak. Itu Al-Baqarah. Ya Allah, kami takut engkau itu tidak disucikan lagi, sementara kami selalu membaca tasbih. Jadi malaikat itu takut Allah itu tidak disucikan lagi, malah dihina. Buktinya sekarang, jangankan antar manusia, Tuhan pun dihina. Ibu mungkin baca berita, lihat di TV, lihat di mana, sampai ada yang menghina Tuhan. God is dead, Tuhan itu telah mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Jadi manusia itu diberikan akal dan nafsu. Kalau nafsunya bisa terkendali, hebatnya akan melompati malaikat. Karena malaikat tidak diberi nafsu. Lihat saja nanti. Lalu Nabi Muhammad sebagai manusia, lihat saja hebat luar biasanya. Para nabi luar biasa, mampu mengendalikan nafsu. Apapun yang diminta para nabi, para orang-orang suci, jangankan sekali lagi diminta, tidak diminta pun diberi oleh Allah. Jadi kata kuncinya adalah, sekali lagi, di samping mulut mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, hatinya harus bersih sesuai dengan apa yang diucapkan. Badan, kulit, daging jadinya dari yang halal, dari yang bersih. Omongannya bersih, bajunya bersih, tempatnya bersih, lingkungannya pun bersih. Baru doanya mustajab. Jadi bukan lingkungan yang mempengaruhi kita, kita yang menciptakan lingkungan. Akan dicintai oleh Allah. Lingkungan itu tidak akan tercipta kecuali kata kuncinya iman. Semua orang itu diciptakan oleh Allah, begitu lahir itu diberikan modal dengan potensi iman. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Al-Quran kan ada alastu bi rabbikum, perjanjian sebelum diberikan ruh oleh Allah dalam rahim ibu, Allah perjanjian dulu antara jasad sebelum ditiupkan ruh. Alastu bi rabbikum, kamu percaya bahwa Allah Tuhanmu? Bala syahidna, percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan kita. Baru Allah
meniupkan ruh. Setelah meniupkan ruh baru lahir semua manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu bersih. Kenapa menjadi kotor? Kenapa menjadi Yahudi? Kenapa menjadi Nasrani? Siapa? Nah, orang tuanya. Lingkungannya mah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Jadi yang pertama itu mantapkan keyakinan, keimanan bahwa Allah itu ada. Mantapkan kembali. Ketika baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain, Nabi Muhammad itu ada. Orang kalau pergi ke Mekah berziarah ke makam Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi menjawab. Nabi tidak meninggal, hanya pindah. Ketika orang membaca sholawat, yakini bahwa Rasulullah itu ada dan akan sampai. Keyakinan ini yang kita baharui, bahwa Allah itu ada. Ketika kita mendoa, ada. Ketika kita berbuat baik, Allah itu ada. Mau berbuat jahat, ingat Allah itu ada. Dimanapun, kapanpun Allah itu ada. Yakini. Itu keyakinan. Kita percaya ada malaikat. Kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada Al-Quran, kita percaya pada qada dan qadar. Percaya. Setelah percaya, refleksi dari kepercayaan apa? Islam, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Lalu kita sholat. Sholat itu refleksi dari orang yang iman. Kita bayar zakat, kita puasa, kita berhaji. Itu bukti orang yang iman. Nah, setelah iman apa? Baru ihsan, baru baik. Orang yang iman itu begitu keluar karena iman dan Islam, setelah sholat dia peduli lingkungan. Bagaimana ketika orang di sekitar kita itu tidak baik, tanggung jawab kita kalau kita memperlihatkan rasa syukur seperti Nabi, lalu kita melakukan dakwah, lalu kita melakukan perbaikan, sebab tugas dari seorang yang iman dan Islam. Innallaha yuhibbut tawabina, kata kuncinya, wa yuhibbul mutatah. Allah itu mencintai yang bersih. Ketika bersih berarti dicintai Allah. Ketika tidak bersih berarti kita sedang tidak mencintai Allah. Kalau begitu, lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita, sebab kita yang iman, kita yang Islam. Jadi bukan dibalik, lingkungan dulu, tapi kita dulu. Nah, lalu setelah kita yakin kepada Allah, kemudian keyakinan itu dibuktikan dengan sholat dan lainnya, kemudian yang ketiganya baru jadi adat. Jadi rentetannya iman dulu. Orang yang iman membuktikan keimanannya dengan melaksanakan keislamannya. Setelah itu baru menjadi adat. Adatnya orang yang muslim itu sholat, dan sholat itu dasarnya apa? Keimanan. Yakin, percaya, dibuktikan dengan Islam, lalu menjadi adat. Adatnya ini selalu sholat, jadi menjadi adat. Nah, setelah menjadi adat, menjadi pribadi, lalu disebut kepribadian. Maka ada kepribadian seorang yang muslim. Kepribadian itu karena mempribadi. Nah, kalau orang sudah mempribadi, begitu waktu duhur ada yang menagih dalam tubuh kita ini, belum sholat.
Kita sedang jalan-jalan, menagih tubuh kita ini, belum sholat. Kita sedang tawaf di pasar baru, ada yang lagi belum sholat. Jadi sholat itu kebutuhan badan. Baru orang sudah mempribadi. Orang puasa, ada lapar, bahagia. Mau minum, rasa haus, bahagia. Karena kebutuhan pribadi. Kalau misalnya begitu datang puasa menjadi beban, itu belum mempribadi. Apalagi jam 9, waduh lapar. Malah puasa itu menjadi sesuatu yang dihadapi gelisah. Nah, jadi yakin atau iman, kemudian refleksi dari keimanan itu ada Islam, lalu menjadi adat, setelah adat menjadi pribadi, lalu yang disebut dengan kepribadian muslim. Nah, pribadi muslim itu dimunculkan dengan perilaku, dengan sikap, dengan akhlak. Wah, bagus nih pribadinya muslim. Kalau sudah bergaul dengan masyarakat itu, satu pribadi muslim bergaul dengan satu orang, sama bergaul di masyarakat, semua pribadinya pribadi muslim, otomatis lingkungannya pun lingkungan yang muslim, dan akan berpengaruh selanjutnya kepada generasi yang tumbuh sejak kecil, dan itu yang akan berpengaruh. Nah, sekarang di rumah kita, suami bersih, ngomongnya bersih. Dari mana omongan itu? Karena imannya bagus, Islamnya bagus, ucapannya bagus, yang dipakainya bagus, lingkungannya bagus, tidak perlu glamor, di lingkungannya bagus, menyatu dengan isi yang bagus, anak yang bagus, lingkungan yang bagus, yang hebat. Di situ malaikat Allah memohonkan kepada Allah agar terjaga, agar terlindungi, doa-doanya di situ terkabulkan. Karena bersih tadi, keluar tetangga yang sama, damai, indah. Nah, itu kata kuncinya. Mudah-mudahan kita ini sudah lihat jam karena ada undangan. Yang penting kata kuncinya sekali lagi, mari kita tingkatkan kualitas iman yang merefleksi kepada keislaman, yang merefleksi kepada akhlak atau kepribadian. Doa-doanya makbul, tidak diminta pun Allah memberikan. Seperti kita aja, cinta pada anak, cinta pada siapapun, tidak diminta juga, tahu kebutuhannya. Menyenangi anak, senang dengan perilakunya, dengan orang tuanya bagus, asa senang, asa mencintai. Tidak perlu anak minta, tahu kebutuhannya. Oh, ini butuh ini, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini. Begitupun Allah lebih dari itu. Sebelum kita ucapkan, Allah Maha tahu kebutuhannya. Maka insya Allah doa-doanya, ibadahnya, apapun, kalau sudah disayang Allah, maka Allah akan memberikannya. Jadi tobat, kemudian bersih diri, merefleksi, bersih lingkungan, itu yang dikehendaki oleh Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai. Jangankan dicintai oleh Allah, kita kan dicintai oleh atasan kita, dicintai oleh yang kita butuhkan. Betapa bahagianya
apalagi dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah dengan ikhtiar kita. Tadi ikhtiarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf karena jadwalnya dikasih jam 9, tadi ada perubahan setengah 10 tuh Ustadz sudah menyediakan waktu, dan jam 12 itu sedang ditunggu untuk menyampaikan sedikit tausiah di sana. Oleh karena itu mohon maaf ya, mudah-mudahan di kesempatan dan waktu lain kita bisa berjumpa kembali. Sekian saja, mohon maaf, billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita berdoa dulu bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amin. Nas'alukallahumma mutawasilina bihadzal liqa antu yassir lana umurana wa tuhassil maqasidana wa taqdiya hawaijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama as-solihin agniya asyakirin hujjajam mabrurin fi sabilika mujahidin du'atam mukhlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir ala yassiril ladzi yassartahu ala katsirin min ibadika wa agnina bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.